Sekarang pertanyaan yang tadi tentang Al-Quran pun saya jawab kenapa dengan bahasa Arab. Dan sampai sekarang baik di Afrika, di Amerika, di Jerman, di negara manapun dengan bahasa yang berbeda-beda, Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Kenapa? Dengan, nih, keadilannya di mana, Bang? Keadilan Tuhanmu di mana? Orang Jerman tidak tahu bahasa Arab. Terus di mana keadilan Tuhan memaksakan ya? Ayat tadi Al-Zukhruf ayat 3 ya. Kami membuat Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kasihan orang Jerman. Kasihan orang Inggris. Kasihan orang Jepang. Ini mana keadilannya? Harusnya dia menurunkan wahyu dalam segala bangsa, baru adil dan maknyus. Oh, adil. Bunda gini ini ya. Kenapa masih dengan bahasa Arab ya? Karena disitulah Islam menunjukkan kemurnian bahwa Al-Quran itu murni kalamullah, perkataan dari Allah yang disebut firman, disampaikan kepada malaikat, disampaikan kepada nabi, itu namanya wahyu. Dan Injil di tiap negaranya berbeda-beda bahasa. Di Indonesia berbahasa Indonesia, di Jerman berbahasa Jerman, itu jelas berbeda bahasanya. Dan Injil diturunkan di negara mana? Bahasanya apa yang dipakai dalam Injil asli? Ini suara saya ada nggak? Iya, Injil ada. Alkitab itu bahasanya apa? Injil itu bahasa aslinya apa? Diturunin, Bang. Ya, Injil itu adalah Yesus, manusia Yesus. Tulisan asli. Ya, pertama kali ada Alkitab itu ditulisnya di mana? Alkitab itu ditulis oleh para rasul. Siapa penulisnya? Orang apa? Di mana negaranya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Inilah orang Indonesia. Injil, 4 penulis tentang Yesus. Orang Yahudi. Orang Yahudi, di negara Yahudi berarti kan dengan bahasa Yahudi. Di Israel. Negara Yahudi nggak ada, Bang. Tidak ada negara Yahudi yang ada negara Israel, bangsa Israel. Ya, Israel. Oke, di negara Israel dengan bahasa Israel pastinya kan. Kenapa sampai di Indonesia menjadi bahasa Indonesia? Yunani. Oke, bahasa Yunani. Nah, itu yang saya tanyakan ya, bahasanya Yunani. Kenapa sampai di Indonesia menjadi bahasa Indonesia, di Jerman bahasa Jerman, di Amerika bahasa Amerika? Diterjemahkan, Bang. Oke, diterjemahkan. Ya, karena tidak ada perintah yang ada di perintahnya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Rasul ketika memberitakan Injil, mereka dimampukan berbahasa Arab, dimampukan berbahasa Yunani, dimampukan berbahasa setiap bangsa yang mereka datangi. Jadi kenapa pemberitaan tentang Injil itu dalam berbagai bahasa? Karena Allah kami tahu semua bahasa dan Rasul dimampukan tahu semua bahasa, bukan dipaksa jadi bahasa Yunani. Oke, pertanyaannya bukan masalah dipaksa menjadi bahasa Yunani, tapi penulis pertama ya, yang menulis Rasul itu orang mana dan bahasa apa yang dipakainya untuk menulis? Bahasa yang dipakai sudah jawab. Oke, sudah dijawab. Saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan yang tadi tentang Al-Quran pun saya jawab kenapa dengan bahasa Arab. Dan sampai sekarang baik di Afrika, di Amerika, di Jerman, di negara manapun dengan bahasa yang berbeda-beda, Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Kenapa? Nih, keadilannya di mana, Bang? Keadilan Tuhanmu di mana? Orang Jerman tidak tahu bahasa Arab. Terus di mana keadilan Tuhan memaksakan ya? Ayat tadi Al-Zukhruf ayat 3 ya. Kami membuat Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kasihan orang Jerman. Kasihan orang Inggris. Kasihan orang Jepang. Ini mana keadilannya? Harusnya dia menurunkan wahyu dalam segala bangsa, baru adil dan maknyus. Oh, Bunda gini ya. Kenapa masih dengan bahasa Arab ya? Karena disitulah Islam menunjukkan kemurnian bahwa di Al-Quran itu murni kalamullah, perkataan dari Allah yang disebut firman, disampaikan kepada malaikat, disampaikan kepada nabi, itu namanya wahyu. Dan apakah kemurnian itu baik? Apakah kemurnian itu membuat kamu mengerti? Kan ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada tafsir, disediakan tafsirnya. Terjemahannya kan bisa disediakan. Kan seperti itu. Baca terjemahannya juga. Nih, dalilnya makanya kenapa tidak diturunkan dalam banyak bahasa sekaligus? Kenapa malah mengklaim demikian nih? Nih, sekarang saya tanya, orang Indonesia aja banyak yang nggak ngerti kan? Tapi di sini
klaimnya adalah sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Sekarang saya tanya, dibikin bahasa Arab kepada orang Indonesia, mengerti nggak? Nah, tanda kutip mengerti di sini ya, tanda kutip mengerti di sini. Ini saya mau jelaskan tanda kutip mengerti ya. Mengertinya bukan mengerti bahasa Arabnya, akan tetapi mengerti bahwa kenyataan Nabi Muhammad itu sejarahnya ada, silsilahnya ada. Ya kamu mengerti nggak tentang kitab itu? Saya bukan masalah ngerti terjemahannya atau apa. Kamu jelas mengerti, jelas mengerti. Saya bisa membaca. Apa yang kamu baik? Oh, Selena, kasih satu. Selena, kasih satu ayat. Jangan tunjukkan terjemahannya. Bisa dia nggak ngerti? Lah, kan tadi di awal saya sudah bilang tidak semua orang Islam mengerti bahasa Al-Quran, akan tetapi tar dulu jangan potong dulu. Akan tetapi tidak semua orang memahami artinya kalau tidak membaca tafsirnya. Di situ ada pasti ada terjemahannya. Makanya Al-Quran zaman sekarang itu kan lebih canggih ya. Apalagi dengan handphone sekarang kita udah nggak perlu beli Quran, tapi kita di handphone aja kita udah bisa buka mau ayat apa, surat apa, ada lengkap dengan terjemahannya. Lo udah baca lewat handphone, bukannya kemurniannya nggak terjaga, Bang? Loh, terjemahan kalau sekarang tadi gini, Abang bilang kalau hanya bahasa Arab aja supaya terjaga kemurniannya. Udah lewat handphone, udah nggak murni dong. Betul. Karena ya, kalau lewat handphone itu namanya sudah bukan mushaf. Ya, Al-Quran murni itu mushaf yang berbentuk buku. Ya, yang berbentuk buku itu mushaf namanya. Dan Al-Quran ditulis itu oleh para sahabat Nabi. Nabi Muhammad itu buta huruf. Bagaimana seorang buta huruf yang tidak mengenal baca dan tulis bisa menulis Al-Quran? Tapi jelas beliau menyampaikan itu kepada para sahabat dan ditulis oleh para sahabat yang bisa membaca dan menulis. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis, untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah benar, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan semata-mata ucapan karangan dia, bukan. Itulah kenapa Nabi Muhammad. Abang yakin Nabi Muhammad nggak bisa baca? Ya, yakin. Nggak bisa baca dan tulis, yakin. Karena semenjak dalam kandungan beliau sudah ditinggal ayahnya, dan ketika baru umur ditinggal ibunya. Iya, jadi beliau tidak sekolah. Tidak seperti Yesus ya, maaf ya. Yesus kan bersekolah. Abang sudah baca Al-Alaq yang mengatakan Nabi Anda membaca Quran ayat 2? Iqra, ya kan? Itu wahyu pertama dari malaikat Jibril. Itu ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, ya. Datang malaikat Jibril lalu berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad gemetar kedinginan karena tidak bisa membaca. Apa yang mau saya baca? Tadi kata Anda dia tidak bisa baca tulis, ya. Tapi dia bisa membaca. Yang mana yang betul ini? Tidak bisa membaca dan tulis, tidak bisa. Ya, saya tidak mengatakan bisa baca tulis, tidak. Dia menghafal. Dia menghafal. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada dia, ya itu disampaikan kepada sahabat, ya pengikut beliau waktu itu. Dia menghafal. Menghafal. Seriusan? Mengapa? Serius. Silahkan dibedah, silahkan dicari bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pandai membaca dan menulis. Abang bisa baca Al-Bayyinah ayat 2? Ini semoga kalian bisa memberi pengertian ya kepada orang. Oke. Abang baca ya. Ya. Aduh, maaf, mata saya ada ini nih. Bang Abdul barangkali bisa ini, Bang Abdul. Bisa melihat dengan jelas, Bang Abdul. Alam Syah mungkin mau baca. Menghafal ya, menghafal ya, menghafal. Dan yaitu seorang Rasul dan Allah Nabi Muhammad yang membacakan lembaran kok, membaca lembaran suci. Loh, katanya gimana? Ini yang saya baca. Nah itu. Ya, silakan Bang Abdul. Coba dijelaskan. Juli. Saya baca tadi. Mana tadi, Bunda? Lembaran ya, hafal atau lembaran nih? Saya baca, Bunda. Ya, Al-Bayyinah ayat 2, Bang. Buka aja, Bang, di tempatmu, Bang. Ini membacakan di situ. Ya, tadi katanya menghafal.
betul Bunda. dari Dia Jibril. membacakan dalam arti berkata lembaran-lembaran Al-Quran. Ya kok peling gitu. Membaca lembaran Al-Quran. Berarti udah ada Dia ini. ceritakan membacakan lembaran Al-Quran, menceritakan, maksudnya itu membacakan. Coba gimana nih Kang Cilok? Ya, mungkin gini, yang dimaksudnya adalah membacakan itu adalah menyampaikan, ya, menyampaikan kepada para sahabat untuk disalin. Martin loh. Iya. Lembaran memang. Pada waktu itu belum ada buku ya. Pada waktu itu belum ada buku. Kalau sejarahnya sih belum disusun. Waktu itu Quran aja masih berantakan, susunannya belum. Kejar-kejaran kalian, kejar-kejaran. Ini Ya. Pak ya. Aku mau nanya boleh nggak ya? Ya, silakan. Ya, aku mau nanya begini, kan Nabi itu nggak bisa baca dan tulis, tapi ditulis oleh sahabatnya. Bagaimana seorang Nabi itu bisa memverifikasi tulisan sahabat itu benar dengan yang diucapin sama dia? Pertanyaan saya dari lama. Ya, begini. Kita bicara itu logika dong, Ya, logika manusia. memverifikasi Logika. ya. Memverifikasi Gimana gitu loh? seperti abang prajurit dengan kakak hostnya ini, tentunya walaupun hanya sekenal teman virtual tapi saling percaya karena seiman. Oke, kami nggak sih. Apalagi Rasul kepada sahabatnya yang sangat menjaga, melindungi beliau. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh, tapi sahabat-sahabat ini melindungi, apalagi menjaga. Bahkan tidak hanya Al-Quran, kitabnya orang Islam itu kan ada Sapinah, ada Tijan, ada Jurumiyah. Ya, tidak hanya Al-Quran. Iya, nanti dulu. Itu hal Al-Quran aja kan. Apalagi tentang hadis-hadis. Hadis apa yang disampaikan Rasulullah itu juga ditulis dalam bentuk hadis. Beda hadis dengan beda Quran. Quran itu firman dari Allah. Pertanyaan Pak Prajurit ngerti? Iya. Ngerti. Apa tuh? Pertanyaannya adalah bagaimana Nabi yang buta huruf memverifikasi bahwa tulisan para sahabatnya itu diyakini benar apa yang disampaikan beliau, kan begitu, ya kan? Nah, seperti saya bilang tadi di awal bahwa beliau percaya kepada para sahabatnya ini, nyawanya saja dilindungi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Kenapa? Oke, Sekarang begini. Analogi Hadis aja. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, itu kan nggak bisa diverifikasi. Ya, kalau seandainya gimana ya? Itu kan aku percaya Nabi. Aku kan berarti bukan percaya sahabat dong, lebih ke Nabi dong. Nabi aja buta huruf segala macam. Bisa saya Iya, juga tidak bertanya. mungkin ya. Tidak mungkin sahabat mendustai Nabi, orang yang dicintainya. Kami saja yang tidak mengenal Nabi, yang hidup di zaman sekarang itu percaya kepada Nabi. Apalagi sahabat yang bagaimana dengan konsep ini, Bang? sekitar hidupnya. Bagaimana dengan konsep ini? Aku sekolah dulu, aku tuh belajar tentang penjajahan Indonesia. Aku percaya gitu loh, Bang. Bahkan aku berkorban. Ya. Ternyata setelah akal sehatku menelaah lagi, mencari sumber lagi, ternyata itu pembodohan kurikulum gitu loh. Makanya dirubah, direvisi gitu loh. Nah, itu gimana loh? Nah, tafsir nalar abang untuk menjawab hal tersebut. Beda ya, beda dengan ada gelar Al-Mu'minin. Al-Mu'minin itu orang yang dipercaya. Ya, beda. Sahabat ini jelas ya. Sahabat ini saya katakan sekali lagi, ya, bahkan nyawa beliau pun dilindungi. Saking cintanya para sahabat ini kepada Rasulullah, ya, kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seseorang yang saya cintai, yang saya lindungi, saya mengkhianatinya, perkataannya saya tulis dusta. Seorang utusan saja, seorang utusan raja untuk menyampaikan kepada raja yang lain tidak akan mengkhianati, apalagi ini sahabat atau umatnya sendiri, Bang, yang mencintai baginda Rasul. Ya, sahabat-sahabat itu kan manusia, itu kan bisa hilap, Bang. Betul. Bisa dipungkirin, Bang. Yuk kita rasional lagi gitu loh. Makanya tuh. Iya, oke. Saya mengerti jelas manusia sifat dusta. Benar, saya paham pertanyaannya. Tapi tolong pahami juga jawaban saya. Ya, di sini saya katakan ya, seperti saya mencintai ayah saya. Oke. Rasul tidak hanya ditulis oleh para sahabatnya, juga Aisyah, istri Rasulullah juga pandai membaca dan menulis dan punya otak yang jenius. Iya, makanya Bang, dengan tafsiran tersebut menjadi pro dan kontra. Kalau seandainya dari Nabi sendiri mungkin tidak perlu kontra karena di samping beliau ini dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga beliau, ada istrinya juga. Ya, Siti Aisyah ini manusia yang dibekali ilmu. Kenapa sempat diracun kalau begitu?
Siapa yang meracun Nabi Muhammad? Saya baru dengar. Oh, oke. Ya, saya baru dengar kalau Nabi Muhammad diracun. Oh, oke. Ya, saya tidak tahu itu. Ya, kalau Nabi Muhammad diracun. Boleh bertanya sama Mbak Salena? Tunggu dulu. Ini jadi yang tadi Al-Bayina tadi ya. Ini sebenarnya dia ini bisa baca atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Bunda. Lalu bagaimana dia ayat ini loh? Anda demi mempertahankan argumentasi Anda mengkhianati kitab Anda ini. Membacakan Bukan namanya mengkhianati. Itulah tafsir yang kadang-kadang manusia seperti saya Islam Coba Abdul jangan Islam. ditafsir, coba bahasanya jadi ini. Biar saya Ayat jelaskan. Oke, Membacakan, Bang Abdul. menceritakan namanya itu. Ini Bunda. suhuf loh, nih ya dikatakan. Membacakan. Suhuf berarti ada lembaran. Jadi gimana Membacakan. ini bisa baca atau enggak? Lembaran-lembaran Al-Quran kan belum disusun di situ, Bunda. Membacakan Al-Quran namanya. Kalau namanya Maksudnya kegiatan menceritakan. membaca Quran, berarti sudah ada tulisan toh? Sama halnya, coba kamu baca ini Alkitab ini. Kamu nggak melihat kan, kamu membacanya kan? Misalnya begitu, surat Yohanes begini, bacanya begini. Sama juga itu artinya begitu Ada perumpamannya namanya. lembarannya, ini ada lembaran. Itulah membacakan sama halnya Bisa kamu. Pak? Bisa. Pelan gitu. Namanya baca itu, berbicara itu membaca juga sama halnya dengan Bunda. Tidak melihat Ini kitab ada tapi membacanya. lembaran yang mau dibacakan contoh. Gini, contoh saya kasih contoh Bunda. Ini kan Misalnya Bunda, Nabi Anda membaca Saya kasih lembaran berarti ada lembarannya. ya Tadi betul saya Kang kasih. Cilok juga tadi bilang zaman dulu belum ada buku, betul Bang Kang Cilok tadi bilangnya gitu? Iya, betul. Belum. Al-Quran belum disusun. Pada waktu itu lembaran. Ya. Iya, tapi udah ada urutannya buku baca. kan? Zaman itu sudah ada buku kan? Saya nggak yakin ya ada buku atau tidak. Yang pasti kalau tulisan sudah ada. Ya, entah itu berbentuk lembaran atau sudah menjadi buku, saya nggak yakin. Bentar. Kitab aja udah bentuknya kayak gini. Ini di abad keempat Bang, pakai otak ya. Alkitab aja udah bentuk begini kanonnya abad 4. Ini kenapa kembali ke zaman baru? Sedangkan iya, oke. Alkitab lebih dulu. Memang kami mempercayai bahwa Allah menurunkan. Bukan. Sebentar. Jawaban saya nanti ke bawahnya ini ya, dengarkan dulu. Kami percaya sudah ada Zabur, Taurat dan Injil. Itu kami yakini. Kami yakin bahwa Allah menurunkan Zabur, Taurat dan Injil. Ya, kami percaya, mengimani itu. Begitupun Al-Quran. Nah, yang dimaksud belum jadi buku ya. Injil sudah jadi buku. Al-Quran belum disusun. Oke. Ini Bunda, maksudnya tadi Bunda ya. Yang saya nggak yakinnya apa nih? Taruh dulu. Saya nggak yakin di mana tadi, maaf, koreksi. Ya ini tadi abang bilang katanya nggak yakin tadi tentang tadi buku tadi. Ya, tentang buku itu saya nggak yakin ya. Sudah Al-Quran sudah dijadikan buku belum? Karena Al-Quran itu kayak Iqra. Wahyu pertama dari Allah itu Iqra, bacalah, ya kan? Jibril datang ke Nabi Muhammad, bacalah. Tapi Iya, surat pertama di Al-Quran itu bukan Iqra. Baca, pasti nabinya lucu dong jatuhnya gitu loh. Memang seperti itu, bahwa untuk menunjukkan kepada kami bahwa bukan perkataan beliau, bukan tulisan beliau, tapi tulisan para sahabat, dan isinya adalah Percaya kebenaran. sahabat apa beliau? Mengikuti sahabat atau beliau? Nabi itu. Lebih percaya beliau tentunya, dan juga kepada para sahabatnya yang beliau cintai, yang beliau percayai. Seperti Anda, Bang Prajurit, apakah di dunia ini selama Anda hidup tidak percaya satu orang pun? Kan dari Yesus aja ya, muridnya mengkhianatinya Yudas Bang. Itu murid. Ini bayangin ya. Jadi makanya benar tadi logikanya. Mungkin nggak Anda percaya bahwa sahabatnya itu benar-benar menulis apa yang diperkatakan Nabi Anda, sementara dia tidak Percaya. bisa memverifikasi. Percaya, tidak bisa. Kembali lagi poinnya, Pak. Di Tunggu samping beliau ada istrinya Siti Aisyah. Sekarang bagaimana para sahabat mau memungkiri apa yang diucapkan beliau lalu ditulis yang lain? Tidak mungkin. Senyawa beliau saja dilindungi, kan gitu logikanya. Bisa dipahami nggak? Tidak mungkin ya, tidak mungkin, itu salah, tidak mungkin. Kami 100% siapa itu? mau dikatakan apapun, mau dipertanyakan apapun, kami percaya, kami sudah mengimani itu. Yang Itu penting kuat. imani saja. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Kita baru saja menyaksikan debat atau diskusi yang sangat menarik antara seorang ustadz dan saudara kita Agatha, ya, seorang apologet Kristen yang luar biasa, teman-teman sekalian. Kita melihat tadi ya, bagaimana ustadz siapa namanya tadi ya, mempertanyakan mengapa Alkitab tidak ditulis dalam satu bahasa saja, melainkan dalam berbagai bahasa di dunia. Beliau beranggapan bahwa hal ini membuat Alkitab menjadi tidak murni. Namun teman-teman sekalian, saudara Agatha dengan cerdas ya menjelaskan bahwa justru karena Alkitab ditulis dalam berbagai bahasa, maka seluruh bangsa di dunia dapat memahami firman Tuhan. Sungguh luar biasa saudara ya, bagaimana saudara Agatha menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, tepat, dan sesuai dengan firman Tuhan, serta memberikan analogi-analogi yang mudah dimengerti saudara-saudara. Luar biasa ya. Bahkan teman-teman sekalian, ketika saudara Agatha bertanya balik mengenai ayat Al-Quran, Ustadz tadi tampak kebingungan teman-teman sekalian ya, kebingungan dia dan tidak dapat menjelaskannya ya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi kita untuk terus belajar dan memahami firman Tuhan dengan benar ya. Kepada Pak Ustadz, saya pribadi berharap Anda bersedia membuka hati dan pikiran Anda untuk belajar Alkitab ya. Cobalah membaca Alkitab ya, cobalah membaca Alkitab dengan pikiran terbuka ya. Saya yakin Anda akan menemukan kebenaran di dalamnya. Saya yakin Anda akan bertobat serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus sendiri telah berkata, saudaraku, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat jelas saudaraku ya. Dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berdoa agar semakin banyak orang yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lelah untuk membagikan kasih Kristus kepada sesama, agar mereka juga dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.